Ya, Beta Maluku. Selamat malam, Bung Paul. Ya. Ini kayaknya udah mulai kecanduan sih. Saya nih ikut Bung Paul nih. Ini pokoknya channel panas. Inaugurasi jadi nabi. Iya, tapi ini menarik ya. Israel versus Palestina. Kalau mau dilihat geografinya apa hubungannya sama Indonesia ya? Jauh begitu ya. Kok kita yang kepanasan jenggot nah, gitu. Jadi kita yang kepanasan. Nah itu. Gitu ya. Dan itu dipakai sama wartawan-wartawan ya buat membakar sehingga terjadi sesuatu, diharapkan ada percikan-percikan seperti biasa. Fadli Zon ikut angkat bicara dan kebetulan temennya udah ketemu bidadari, udah nggak bicara lagi kan. Iya. Ya jadi sebenarnya kebakaran jenggot ini nggak penting banget deh. Kalau mau dilihat geografinya, cuman karena digunakan untuk politik ya, jadinya kesannya kita yang jadi ikutan korban gitu, masyarakat Indonesia mayoritas. Ya. Tapi ginilah, kita kembali aja ke sejarah mula-mula ya. Tanah Israel itu atau yang kita bisa sebut sebagai tanah perjanjian, itu kan dijanjikan kepada Abraham. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim bersama Lot keponakannya itu, Tuhan kan bilang, keluar kamu dari Ur Kasdim, aku akan memberikan kamu tanah sebagai tanah perjanjian kan. Nah kalau dilihat urutannya baik dari Torah atau Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, kan kelihatan semuanya, sejarahnya tercatat jelas dan sama itu, tidak berubah tuh antara Torah dan Perjanjian Lama. Maksudnya secara sejarah ya, masalah kata atau itunya bisa aja beda-beda. Waktu Abraham terpisah dengan Lot, tetap Tuhan arahkan Abraham, walaupun si Lot dapat yang padang hijau subur, karena mereka ada selisih paham dengan domba-dombanya atau bagaimana. Abraham bilang, kamu ke kanan, aku ke kiri kan. Lot memilih yang dilihat adalah yang padang hijau. Abraham yang kurang bagus, maksudnya yang gersang. Tapi Abraham percaya dengan janji Tuhan kan. Sampai pada waktu dia mendapatkan tanah itu, kita bisa lihat keturunannya kan. Ishak, Yakub. Yakub itu Tuhan sentuh menjadi Israel, ganti namanya menjadi Israel. Kemudian 12 keturunan Yakub, termasuk anak yang perempuan si Dina ya, ada yang ke-13. Nah, dari situ kita bisa lihat keturunan Yakub atau Israel 12 itu, itulah yang pewaris tanah Kanaan. Terlepas mereka terusir nanti ke mana waktu perang kalah perang mereka ditawan sampai ke Mesir. Tapi tanah perjanjian itu kan warisan, hak waris mereka ibaratnya. Sehingga Mesir waktu zaman Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar, kembali lagi ke tanah itu. Itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah ini kalau bicara Tuhan terserah yakinnya Tuhan yang mana lah ya. Tapi kalau kita ikutin kitab mula-mula Torah sampai Perjanjian Lama, bahwa tanah itu adalah tanah keturunan Abraham yang diwariskan kepada Ishak dan Yakub. Yakub kepada bangsanya Israel. Bukan ke Palestina kalau dari sejarah situ. Nah kalau sekarang Palestina mau merebut, Palestina sebenarnya sudah merdeka. Dia punya pemerintahan sendiri, dia punya lahan sendiri. Dia bukan terjajah Israel, enggak. Masalah tanah itu, kalau yang saya dengar, waktu perang yang kapan itu, Israel udah bilang, kamu sana, saya sini. Tapi Palestina dengan sekutunya mungkin memprovokasi untuk perang aja. Dia nggak tahu Israel lebih canggih ya, intelektualnya lebih tinggi. Nah, waktu perang itu Israel mampu mengalahkan Palestina, tanahnya akhirnya tergusur kan, mundur kan. Nah, tanah itu kalau kalah perang kan berarti tanah yang menang dong. Itu tanah itu yang diminta lagi oleh Palestina. Waktu Israel diminta lagi, dia bilang, loh kan ini dulu udah saya kasih, you mau ngajakin perang, sekarang udah saya ambil lagi, berarti hak saya yang menang perang kan. Nah ini kebodohannya Palestina gitu. Nah walaupun sebenarnya kalau kita kembali ke kitab Torah dan Perjanjian Lama, itu tanah yang dijanjikan ke Abraham. Nah sekarang Abraham nabinya siapa? Nabinya Israel, nabinya Kristen, nabinya Islam. Loh, turunannya mana? Kita lihat aja turunan yang asli. Bukan Ismail, tapi Yakub, yaitu Israel. Nah ini Palestina juga belum tentu keturunannya Ismail, ya kan? Sementara di Palestina sendiri
Itu ada Kristen, ada Islam. Bukan perang agama, itu perang teritori. Digeser menjadi perang agama oleh Hamas atau itu politik mereka. Nah, Indonesia selalu menggunakan isu Palestina Israel untuk apa? Sekarang gini aja dah. Kalau emang merasa kita yang jadi korban masyarakat Indonesia karena Israel lawan Palestina, berangkat aja ke sana bantu Palestina yang mau. Jangan mengganggu, jangan mengganggu ketenangan negara. Jangan digeser dengan isu agama. Kalau isu agama lagi, balik lagi ke sejarah mula-mula. Berani nggak kita buka-bukaan sejarah mula-mula? Kitab mula-mula apa? Torah. Kemudian apa? Perjanjian Lama ya Torah. Maksudnya lihat situ. Kemudian Qurannya lihat apa sama nggak catatan sejarahnya. Kalau ada penyimpangan ya jangan salahkan yang mula-mula dong. Maksudnya kalau penyimpangan nggak sama ya dalam catatan sejarahnya. Nah, sekarang kembali lagi, misalnya sekarang dunia modern. Udah terbukti bangsa Israel bangsa cerdas, intelektual tinggi. Semua ini ciptaan teknologi dominan, dari listrik pun itu Yahudi yang ciptain. Pesawat terbang, sekarang Facebook, Twitter, ya kan? Bitcoin, apa semua itu udah Yahudi terlibat di dalamnya. Berarti mereka intelek, mereka memang bangsa pilih Tuhan yang kita imanin memang suka nggak suka loh. Mereka lebih jaya dari kita secara kemampuan otak dan segalanya kan, keuangan segalanya. Nah, kalau kita sebagai negara, ngapain kita geser-geser dengan politik agama yang tidak memajukan, malah membodohi masyarakat? Kita cerdaskan aja. Sekarang kita mau kiblatnya kemana kalau bicara teknologi? Mau yang masih berantakan, Yaman berantakan, ya kan? Timur Tengah kebanyakan berantakan. Apa kita mau lihat ke bangsa Israel? Kita ambil aja perkebunan. Dia bisa bantu ada yang negara di Afrika yang tahun 80-an kelaparan. Ethiopia. Sekarang paling maju loh. Dia punya perkebunan. Itu karena teknologi yang dibantu oleh Israel. Ya kan? Indonesia kita buang biji cabai nyangkut di mulut aja, kita buang aja, minggu depan bertunas jadi pohon cabai, saking suburnya. Apalagi kalau dibantu dengan teknologi, nggak perlu ada kelaparan, nggak perlu ada korupsi, ya kan? Nggak perlu kita mau jadi menang sendiri, semua bisa sejahtera kayak pasal kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asal kita masyarakat pemimpinnya harus bijaksana, cerdas, melihat persoalan. Kita juga, ya toh, ujungnya apa kalau kita sekarang kita bela Palestina? Terus kenapa? Kita bakal sejahtera, kita bakal dipandang hebat. Oh, ego kita sebagai mayoritas jadi merasa menang. Nggak ada gunanya. Mendingan kita ambil yang bagus untuk negara ini, apa yang bisa kita perbuat. Teknologinya, bikin diplomasi kayak Gus Dur. Kenapa harus dibantah? Gus Dur udah mau buka jalan ke sana, dibantah. Sampai sekarang nggak ada diplomasi dengan Israel. Kita mau berangkat ke Israel aja dulu ya, nggak tahu sekarang. Harus ke Singapura, minta visa Israel. Kenapa nggak langsung aja Jakarta? Kenapa? Ya kan dunia udah terbuka nih, sekarang semua ibaratnya nggak perlu lagi kita yang aneh-aneh. Selama bisa mensejahterakan Indonesia, lakukan. Kalau yang membodohi, hindarin. Kita stop yang membodohi, fitnah, isu. Kalau emang omongannya misalnya memberatkan mayoritas, okelah kita cari kebenarannya. Urut ke sejarah mula-mulanya. Berani nggak buka-bukaan? Jangan mau dibodohin. Ya, yang korban rakyat kecil. Fadlizon mah ketawangnya ibaratnya ngakak dia. Dia mah dapat duit, dapat jabatan. Rakyat bego di bawah kan korban makan aja susah, ngerokok aja minta. Ya kan, kasihan gitu loh, kasihan. Karena pembodohan. Ayo kita cerdasin. Ya kan, nggak suka Israel, oke, nggak apa-apa, tapi ambil teknologinya dong, biar kita maju, ya kan, biar kita bisa, ya agrari kita bisa lebih, ibaratnya kita bisa ekspor apa ya kan, bisa kirim kemana-mana, kita punya hasil tani, ya kan, devisa negara kita bisa bertumbuh besar, negara maju, rakyat sejahtera, ya kan. Itu aja Pak Paul, jadi nggak perlulah kita terusik dengan Palestina Israel, nggak ada untungnya.